Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana kabar kalian bersama keluarga? Ibu selalu berdoa untuk kalian, semoga tetap sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian. Manfaat bioteknologi dalam bidang pertanian salah satunya adalah untuk menciptakan bibit unggul. Bibit unggul adalah bibit tumbuhan atau hewan yang memiliki sifat-sifat lebih baik apabila dibandingkan dengan tumbuhan atau hewan sejenis yang lainnya. Ciri-ciri hewan atau tumbuhan unggul yang pertama, dia tahan terhadap penyakit, produktivitasnya tinggi, dan memiliki mutu atau kualitas produksi yang baik. Bibit unggul dapat diperoleh melalui tiga cara. Yang pertama, perkawinan silang, yang kedua pemanfaatan mutasi, dan yang ketiga seleksi fenotip. Perkawinan silang atau hibridisasi mencari bibit unggul melalui perkawinan silang adalah mengumpulkan sifat-sifat baik dari dua individu yang sejenis. Persilangan dilakukan untuk memilih bibit unggul hewan maupun tumbuhan. Bibit yang disilangkan adalah bibit yang mempunyai sifat-sifat baik dari hewan atau tanaman yang sejenis. Contoh hasil persilangan pada tumbuhan adalah padi IR36, IR54, padi Cisadane, dan padi Bogowonto. Pemanfaatan mutasi. Mutasi merupakan perubahan atau penyimpangan faktor pembawa sifat atau gen dengan memakai radiasi, sinar X, dan sinar gamma, atau menggunakan senyawa kimia misalnya gas metan, asam nitrat, dan kolkisin. Perubahan gen di dalam inti sel menyebabkan perubahan sifat yang tampak. Mutasi buatan pada tanaman biasanya memperoleh keturunan yang bersifat poliploid, yaitu mempunyai jumlah kromosom lebih dari 2N atau diploid dengan sifat yang lebih baik, misalnya berbuah besar dan tidak memiliki biji. Individu yang telah mengalami mutasi disebut mutan. Mutan dengan sifat yang menguntungkan merupakan bibit yang unggul. Contoh, padi varietas Atomita 1 dan Atomita 2, kedelai varietas Muria, dan stroberi. Ukuran yang normal, stroberi ukurannya kecil, sedangkan hasil mutasi yang poliploid ukurannya jauh lebih besar. Seleksi fenotip, memilih bibit unggul dengan seleksi fenotip sudah dilakukan manusia sejak lama. Misalnya, ketika akan menanam biji kacang tanah, petani memilih biji kacang tanah yang besar dan tidak keriput. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dari hasil pertaniannya diperoleh biji kacang tanah yang besar dan tidak keriput. Untuk tanaman hias, biasanya dipilih tanaman yang memiliki daun, bunga, dan bentuk tumbuhan yang menarik. Untuk tanaman pangan, dipilih tanaman yang berproduksi tinggi, enak rasanya, dan tahan terhadap penyakit. Untuk hewan pedaging, dipilih hewan yang pertumbuhannya cepat dan mutu dagingnya lebih baik. Hidroponik. Hidroponik adalah suatu cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam tanaman. Makanan tanaman ditanam diperoleh dari air yang mengandung zat-zat anorganik yang diberikan melalui pipa-pipa air atau dengan cara disiramkan. Berikut adalah gambar makanan bagi tanaman hidroponik tidak berasal dari tanah, jadi melalui pipa-pipa yang dialirkan melalui pipa-pipa atau disiramkan secara langsung. Keuntungan bercocok tanam secara hidroponik antara lain tidak tergantung pada luas tanah. Tempat atau lahan yang lebih sempit dapat ditanami tanaman yang lebih banyak. Mineral atau pupuk yang diberikan kepada tanaman dapat diperhitungkan dengan cermat sesuai keperluan. Berarti penggunaan pupuk menjadi lebih efisien. Bibit penyakit misalnya bakteri, jamur, cacing yang berasal dari tanah dapat dihindari. Hama seperti serangga dapat dicegah karena dikelola secara khusus. Gulma, misalnya rumput teki, alang-alang dapat dicegah keberadaannya.
Kualitas buah dan tanaman yang dihasilkan lebih baik sehingga meningkatkan hasil panen. Dan tidak tergantung dengan musim karena dikelola secara khusus. Cara bertanam aeroponik merupakan salah satu hasil penelitian terbaru berkaitan dengan penanaman hortikultura dan florikultura dalam suatu lingkungan yang terlindung. Dengan teknik aeroponik, akar tanaman tidak dibenamkan dalam suatu media, baik alami maupun media buatan, melainkan menggantung di udara. Zat makanan diperoleh melalui larutan nutrien yang disemprotkan ke bagian akar tanaman. Sistem aeroponik memiliki kelebihan yaitu akar yang menggantung akan lebih banyak menyerap oksigen sehingga meningkatkan metabolisme dan kecepatan pertumbuhan tanaman. Tidak ada air yang hilang akibat penguapan. Nah, berikut contoh penanaman secara aeroponik. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tumbuhan seperti protoplasma, sel, jaringan, atau organ. Kemudian menumbuhkannya pada media tertentu dengan kondisi yang bebas hama atau aseptik. Metode ini mampu menyebabkan bagian-bagian yang diisolasi dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Berikut ini adalah contoh hidroponik pada tanaman wortel. Langkah pertama, akar wortel dicuci dengan desinfektan untuk menghilangkan mikroorganisme pengganggu. Kemudian akar dipotong dengan pisau yang steril menjadi potongan-potongan kecil. Langkah ketiga, potongan akar dimasukkan ke dalam cawan Petri dan ditekan ke dalam medium agar-agar yang sudah mengandung hormon pertumbuhan dan makanan. Langkah keempat, cawan Petri dimasukkan ke dalam inkubator. Cahaya yang dialiri udara dan suhu dijaga dalam keadaan tetap hangat. Sesudah beberapa hari, potongan kecil itu tumbuh menjadi kumpulan sel yang disebut dengan kalus. Kalus dipindahkan ke cawan Petri lain yang berisi makanan dan hormon pertumbuhan, khusus untuk memacu pertumbuhan akar dan daun. Cawan Petri dipelihara di dalam inkubator. Langkah keenam, setelah beberapa minggu, tanaman wortel yang kecil tumbuh akar dan daun. Tanaman kecil ini dipindahkan ke tabung kecil dengan lebih banyak makanan. Langkah ketujuh, masing-masing planted atau tanaman kecil yang dapat ditanam di tanah berangsur-angsur membiasakan tanaman hidup di tempat yang tidak terkontrol. Tujuan dan manfaat kultur jaringan. Yang pertama, dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, dapat menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat fisiologi dan morfologi sama persis dengan induknya. Yang ketiga, dapat menghasilkan tanaman baru yang bebas penyakit. Yang keempat, dapat digunakan untuk upaya konservasi tumbuhan langka atau tumbuhan langka dapat dibiakkan lebih banyak lagi. Jaringan pada tumbuhan yang dapat dipilih untuk dibiakkan dengan metode kultur jaringan adalah yang pertama, jaringan itu masih aktif, yaitu jaringan yang terdiri atas sekelompok sel-sel yang mempunyai sifat selalu membelah diri. Misalnya, jaringan meristem pada ujung batang, kuncup, dan ujung akar. Jaringan itu masih muda dan jaringan yang sterilitasnya masih terjaga agar jaringan yang dibiakkan tidak membawa bibit penyakit. Pemberantasan hama secara biologi. Apa yang dimaksud memberantas hama secara biologi? Yaitu memberantas hama yang menggunakan predator atau musuh alaminya. Pemberantasan hama secara biologi kurang efisien karena hasilnya tidak segera terlihat, tapi tidak merusak lingkungan. Contoh pemberantasan hama secara biologi, misalnya pada katak merupakan predator bagi wereng coklat. Ular sawah merupakan predator tikus. Semut rangrang dapat digunakan untuk memberantas hama kutu loncat yang menyerang tanaman lamtoro. Hewan sejenis lebah penyengat dapat mengendalikan populasi ulat kupu artona. Ulat tersebut merusak pohon kelapa. Demikian tadi anak-anak pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian. Semoga dengan mempelajari pemanfaatan bioteknologi di bidang pertanian ini, wawasan kita akan lebih luas lagi
akan manfaat bioteknologi modern dan kita dapat melaksanakan atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.